Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Ya, oke. Ini kalau saya berbicara terus tidak ada yang menjawab tuh mengajarnya itu tidak semangat ya. Saya seperti bicara dengan tembok. Kan aneh kan ya, bicara dengan tembok. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti dijawab ya, gitu. Meskipun tidak langsung, tapi kita kita asumsikan atau kita simulasikan bahwa kita itu bertemu langsung sehingga kita sama-sama aktif dalam diskusi begitu ya, agar Anda juga tidak ngantuk ya. Apalagi nih jam 1 siang nih pasti tadi sudah makan siang terus ngantuk pasti ya. Sama gitu, saya juga kalau tidak bicara ini ngantuk. Jadi Anda juga kalau tidak aktif dalam proses perkuliahan ini ya, bertanya, kemudian merefleksikan diri, mencoba mengevaluasi saya sudah paham atau belum gitu ya. Nah, itu nanti ngantuk, nanti bablas tidur gitu ya. Baik. Nah, jadi untuk mata kuliah dasar geofisika dan astronomi ini merupakan mata kuliah baru di kurikulum 2021 begitu, yang sebelumnya mata kuliah ini bergabung dengan yang bagian geofisikanya ini bergabung dengan mata kuliah namanya geodesi fisis. Kemudian yang bagian astronominya ini bergabung dengan mata kuliah geodesi satelit gitu ya. Namun karena program studi kita itu terakreditasi secara internasional ya, yaitu akreditasi ABET, Accreditation Board for Engineering Education, dan juga IAB, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education juga, yang persyaratannya adalah kita harus memenuhi mata kuliah dasar ya, sebanyak sekitar 20% begitu dari mata kuliah dalam kurikulum kita. Nah, oleh karena itu untuk memastikan mahasiswa dan lulusan nanti memiliki kemampuan dasar yang cukup, yaitu ditunjukkan dengan di dalam kurikulumnya 20% mata kuliahnya dalam mata kuliah dasar, maka bahan-bahan dasar dari geodesi fisis dan geodesi satelit itu kemudian kita pisahkan dan kemudian dijadikan menjadi satu mata kuliah yang namanya dasar geofisika dan astronomi. Kalau di beberapa program studi yang lain begitu, saya melihat ini ada namanya fisika bumi dan fisika langit gitu ya. Karena ini pertama adalah memang menceritakan mengenai geofisika, ini kan fisika untuk aplikasi bumi kita, dan kemudian astronomi ini adalah fisika antariksa atau langit begitu ya, yang nanti terkait dengan aplikasinya untuk satelit geodesi ya. Banyak sekali pengukuran yang bidang geodesi di era saat ini menggunakan teknologi satelit begitu, sehingga pemahaman kita sebagai seorang lulusan dari geodesi terkait dengan konsep ya satelit geodesi itu menjadi sangat penting begitu. Ya, tidak hanya nanti menggunakan satelit saja, tapi kalau bisa mungkin suatu saat ya kita bisa membangun satelitnya begitu dengan pemahaman astronomi atau geodesi langit ya, atau geodesi satelit kita yang kuat gitu ya. Itu sehingga mengapa mata kuliah dasar geofisika dan astronomi itu menjadi ada ya di kurikulum 2021 ya. Kemudian yang mengajar nanti saya sebelum meet begitu, dan kemudian nanti sesudah UTS akan diisi yang untuk bagian astronominya itu akan diisi oleh Pak Bilal Ma'ruf. Nah, beliau ini yang akan melanjutkan untuk mata kuliah geodesi satelit, sedangkan dasar geofisika itu nanti akan menjadi bahan nanti di semester 6 kalau tidak salah, mempelajari terkait dengan mata kuliah geodesi fisis begitu dengan saya ya. Itu kira-kira, nah ini kalau kita lihat ya dari ya, recording in progress. Kita coba record kalau bisa kita masukkan, nanti kita unggah ke Elok ya. Nah ini kemudian kalau kita lihat dari definisi untuk mata kuliahnya ini ya, jadi di sini adalah secara garis besar mata kuliah geofisika, mohon maaf.
Geofisika dan astronomi ini mempelajari konsep aplikasi dari fisika bumi yang mencakup materi terkait dengan teori potensial dan medan gaya berat bumi dan juga tentang gravimetri begitu ya. Kemudian jadi geofisika nanti kita lihat luas, tapi kemudian kita hanya mengambil salah satu bagian dari konsep-konsep geofisika begitu ya, yaitu banyak digunakan di bidang keilmuan geodesi atau aplikasi geodesi, yaitu gravity atau gaya berat ya. Nah, kemudian yang komponen yang kedua itu astronomi, yang meliputi di situ adalah bagaimana terbentuknya sistem tata surya kita ya, dan kemudian bagaimana sistem koordinat, karena sistem tata surya itu harus diketahui posisinya ya, sehingga kemudian kita perlu ada sistem koordinat untuk sistem tata surya kita ya. Jadi tidak hanya sistem koordinat untuk di permukaan bumi ya atau di bumi, tetapi juga sistem koordinat untuk universe ya. Karena kita harus memastikan hubungan yang jelas antara posisi kita di bumi dengan posisi di luar angkasa begitu ya. Kemudian dalam kita membicarakan sistem tata surya ini sistem waktu ya, karena ada kelambatan karena jarak yang sangat jauh, maka di situ ada perbedaan waktu ya. Maka kita harus menyamakan antara sistem waktu di angkasa dengan sistem waktu yang ada di bumi begitu ya. Bagaimana hubungan relatifnya antara kedua sistem waktu tersebut. Oleh karena itu maka di bagian astronomi kita akan juga mendiskusikan mengenai sistem waktu ya. Kemudian dalam kita mendefinisikan satelit, salah satu komponen yang sangat penting itu adalah orbit satelit ya. Jadi kalau kita akan meluncurkan satu satelit untuk pengukuran ya, misalnya tadi saya menyampaikan bahwa teknologi pengukuran geodesi saat ini banyak sekali menggunakan teknologi satelit begitu. Sehingga kita memang melakukan peluncuran satelit bumi buatan ya. Misalnya yang kita tahu GPS, GNSS ya. Kemudian juga satelit remote sensing, tadi saya menyampaikan altimeter ya, ada satelit gravity dan lain sebagainya begitu ya. Satelit telekomunikasi dan seterusnya begitu. Nah, ini ya, tentu saja komponen utama yang sangat penting untuk kita definisikan itu adalah orbit satelitnya ya. Kalau kita tidak mendefinisikan orbit satelitnya, maka itu akan bahaya ya, karena kemudian satelitnya akan hilang gitu ya, tidak terdetek ya, sehingga meluncurkan biayanya kan sangat bermiliar-miliar, bahkan mungkin triliun begitu. Kalau kemudian kita tidak menetapkan orbit satelitnya secara teliti, maka itu langsung akan hilang gitu ya satelit itu. Jadi triliun itu akan kemudian wassalam. Oleh karena itu maka kita harus memastikan orbitnya, dan kemudian dalam penentuan orbit ini ada komponen-komponen ya yang sebagai sistem pendukungnya, itu yang kemudian kita namakan sistem orbit satelit bumi buatan. Itu yang akan kita diskusikan ya. Kemudian rencana sementara ini kita akan daring, tetapi kita lihat perkembangan ya, mudah-mudahan kondisi semakin baik begitu, kita selalu berharap itu, dan kemudian nanti kita kemudian bisa campuran ya, blended begitu, bauran antara ya. Kemudian nanti skema yang kita lakukan, karena ini adalah banyak terkait dengan konsep, maka kita akan banyak berdiskusi gitu ya, baik itu diskusi kelas maupun diskusi kelompok, dan kemudian nanti juga dalam penilaian hasil pembelajaran itu tidak hanya menggantungkan ke hasil penilaian UTS dan UAS, tapi kita juga akan melakukan assessment ya, mingguan begitu, baik itu melalui quiz maupun melalui kerja kelompok ya, tugas hitungan, tugas penyusunan makalah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita belajar ya, adik-adik belajar dasar geofisika dan astronomi ini targetnya apa gitu ya. Artinya setelah adik-adik belajar geofisika dan astronomi ini, maka bisa apa ya. Nah, itu yang kemudian kita namakan sebagai outcome atau capaian dari pembelajaran di mata kuliah ini ya. Jadi ada 6 outcome, ada 6 capaian, ada 6 target ya
dari mata kuliah ini. Pertama adalah harapannya setelah selesai mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan dinamika bumi fisis ya. Kemudian juga terkait dengan konsep gaya dan potensial gaya berat, kemudian juga tentang reduksi gaya berat serta sistem koordinat sferis ya. Itu kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui konsep, kemampuan yang kedua itu adalah mampu melakukan hitungan ya. Hitungan terkait dengan gaya berat, potensial gaya berat, dan kemudian juga reduksi gaya beratnya. Dimana nanti data gaya berat ini akan kita gunakan untuk keperluan pemodelan atau pengukuran ya di bidang geodesi begitu ya, yang nanti akan kita diskusikan di dalam mata kuliah geodesi fisis. Kemudian yang target yang ketiga itu adalah mampu menjelaskan mengenai konsep kejadian alam semesta ya. Ada teori Big Bang, jenis-jenis benda langit dan lain sebagainya, struktur tata surya ya, konsep model bola langit, kemudian juga sistem koordinat langit, dan kemudian tadi terkait dengan waktu ya, sistem waktu. Kemudian setelah mampu menjelaskan ya secara konsep, berikutnya juga mampu menggambar dan menghitung ya. Jadi kita misalnya kita mengetahui satu benda langit begitu atau satelit ya di dalam koordinat tertentu, dan kemudian kita diminta untuk melakukan penggambaran posisi dari satelit atau benda langit tersebut begitu ya. Itu kemudian juga selain dua hal tersebut, empat hal ya yang terkait dengan konten dari materi yang dikuliahkan, ada dua kemampuan juga yang menjadi target ya. Pertama adalah mampu merencanakan pembelajaran dan mengelola waktu secara mandiri begitu ya. Nah, ini kemampuan ini nanti akan kita nilai dari kelengkapan adik-adik memasukkan tugas ya. Jadi kelengkapan dari mengumpulkan tugas dan ketertiban dan kelengkapan dalam mengerjakan tugas ya, submit tugas ya. Kemudian yang target yang keenam itu adalah mampu mencari sumber informasi dan mengikuti perkembangan terkini di bidang geofisika dan astronomi begitu, karena bidang ini luar biasa berkembang begitu ya. Teknologi satelit juga berkembang sangat pesat begitu, dan kemudian juga geofisika ini berkembang juga sangat pesat begitu. Nah, ini harapannya nanti adik-adik juga mempunyai keinginan untuk kemudian mencari sumber-sumber terbaru begitu, dan ini kemudian terrepresentasikan nanti pada saat tugas makalah ya. Jadi kita melakukan asesmen penilaian untuk kemampuan adik-adik terkait dengan mencari sumber informasi dan mengikuti perkembangan terkini, itu adalah dilihat dari tugas-tugas makalah begitu ya. Jadi itu 6 target capaian pembelajaran yang harapannya itu bisa direalisasikan pada saat nanti adik-adik semua selesai mengikuti ya perkuliahan dasar geofisika dan astronomi ini. Itu kemudian materi yang akan disampaikan ada yang terkait dengan pendahuluan mengenai model dan dinamika bumi fisis ini ya. Kita mengetahui bumi kita itu sangat dinamis, bumi yang kita tinggali ini ya. Jadi secara fisis bentuknya bagaimana dan bagaimana dinamikanya begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan model bumi fisis ini, maka ada salah satu data yang digunakan untuk mendefinisikan model bumi fisis itu adalah data gaya berat. Ya, nah ini data gaya berat ini nanti kita akan mendiskusikan secara konsepnya seperti apa, dan kemudian setiap ada gaya maka di situ ada potensi gaya. Ya, kita juga akan mendiskusikan mengenai potensial gaya berat ini. Ya, kemudian juga pada saat kita akan menggunakan data gaya berat begitu untuk pemodelan bumi, maka kita harus melakukan preprocessing ya dari data gaya berat itu ya. Jadi pengukuran kita lakukan di permukaan bumi, tetapi data yang kita perlukan untuk memodelkan fisis bumi itu adalah tidak yang gaya berat di permukaan bumi, tapi gaya berat yang di model bumi fisis itu, yaitu geoid biasanya ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita perlu melakukan preprocessing atau biasa dinamakan reduksi gaya berat begitu ya. Itu
Kemudian untuk materi astronomi nanti ada konsep tentang pembentukan dan dinamika alam semesta, begitu. Kemudian konsep dan mode bumi langit. Kemudian ada konsep skala dan epoch waktu. Kemudian ada variasi sistem koordinat terestrial dan langit ya. Jadi sistem koordinat juga ada sistem koordinat langit begitu. Mungkin saat ini juga bersamaan sedang mengikuti mata kuliah ini ya, sistem koordinat ya. Nah, itu juga didiskusikan dan kemudian nanti akan diaplikasikan ke sistem referensi geodesi ya, yang itu menggabungkan antara sistem koordinat yang ada di bumi kita dengan sistem koordinat yang ada di terestrial atau langit begitu ya. Kemudian berikutnya adalah mekanika, bagaimana satelit itu mengorbit begitu ya. Nah, ini akan didiskusikan di topik mekanika orbit satelit buatan ya. Itu. Baik, nah kemudian yang perlu juga dipahami, jadi adik-adik, nah terkait dengan bagaimana penilaian dari mata kuliah ini ya. Nah ini kami coba susun secara terbuka begitu, jadi nanti ada beberapa penugasan di sini ya, ada beberapa penugasan terutama nanti yang misalnya dari saya itu nanti ada 3 penugasan besar begitu, kemudian ada beberapa kuis ya, ada pretest dan seterusnya begitu yang coba kita lakukan ya untuk memastikan proses pembelajaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian di sini juga bahwa setiap target atau capaian tadi ya kita punya 6 target. Oops. Jadi kita punya 6 target ya. Tadi capaian yang sudah kita ketahui ya. Ada 1, 2 tentang geofisika, target 3 dan 4 tentang astronomi, 5, 6 ada tentang kemampuan soft skill ya, mengelola waktu dan update informasi begitu. Nah, ke-6 target ini kemudian akan dinilai dengan beberapa metode yang akan kita lakukan ya. Secara formal kita ada UTS, UAS nanti di sini. Kemudian juga ada presensi. Ini presensi nanti akan kita gunakan untuk menilai faktor pengelolaan waktu begitu. Kemudian untuk makalah-makalah kita gunakan untuk mengevaluasi kemampuan yang 6 tentang update tentang kondisi terkini di bidang geofisika dan astronomi ya. Itu, dan kemudian kita lihat di sini yang UTS ini pasti saja kita akan lakukan rencananya ada backup-nya di ELOC, tapi pada dasarnya kita akan lakukan secara luring ya. Ini untuk yang UTS dan UAS begitu ya. Itu kemudian di sini rencana pembelajaran ya. Nah, untuk secara detail kami sudah mengunggah rencana pembelajaran semester atau RPKPS ya, rencana kegiatan pembelajaran semester itu di ELOC ya. Jadi silakan adik-adik semua nanti masuk ke account ELOC ya, dicari mata kuliah dasar geofisika dan astronomi, kemudian mendaftar itu dengan memasukkan passwordnya itu ya, passwordnya itu adalah DGA, ini dari dasar geofisika astronomi _ 22 ya. Kemudian saya sudah mengeset proses pendaftaran itu dari tanggal 8 Februari sekarang ya, sampai dengan tanggal 16 Februari ya. Itu jangan sampai kemudian lebih dari itu kami tidak mentolerir untuk mereka yang tidak aware untuk mengikuti rule dari kelas ini. Jadi harapannya ini semua kalau dari saya semua proses nanti kuis kemudian penugasan dan lain sebagainya, meskipun nanti kita sudah luring gitu, tetap semua penugasan diunggahkan melalui ELOC ini ya. Dan semua materi pembelajaran juga sudah saya unggah di ELOC ini. Ini harapannya nanti semua bisa masuk ya, dan kemudian di luar dari tanggal 16 Februari itu tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi kemudian kesempatan untuk bisa masuk ke sistem begitu ya.
ada beberapa yang kemudian kurang aware tentang role ini ya di beberapa semester yang lalu, sehingga pada saat akan UTS baru meminta saya untuk membukakan pintu lagi begitu ya. Nah, ini kan sangat mengherankan, selama ini kemudian tidak pernah mengikuti kuis, kemudian mengumpulkan tugas pribadi juga tidak pernah, dan kemudian kalau mengumpulkan tugas kelompok yang gandul gitu ya, artinya kemungkinan dia tidak bekerja apa-apa karena dia taunya beres begitu ya, sampai tidak tahu bahwa harus masuk ke sistem begitu. Nah, begitu tahu TS-nya adalah melalui ELO ini ya, nah baru kemudian gelagapan karena kemudian dia tidak bisa mengikuti UTS begitu. Nah, dipastikan ya ini periodenya ini ya. Itu saya kira nanti bisa dilihat secara detail di di ELO ya. Nah, sebelum itu apakah ada pertanyaan terkait dengan rule tadi ya, kesepakatan dari mata kuliah pengantar geofisika dan astronomi ini, dasar geofisika dan astronomi. Silakan. Kalau ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya awali dengan ini ya, dengan pretest ya. Saya akan kita akan menggunakan pretestnya dengan menggunakan Kahoot gitu. Nah, kemudian saya harap semua sudah ngelihat ini ya, share screen saya ya. Sudah, Bu. Ya, okay. Semua bisa daftar ya. Oke. Sudah bisa daftar semua? Oke, ya. Kalau gitu saya mulai ya. Oh, baru tuh. Baik. Kemudian ada cryosphere begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau di jawaban yang banyak dipilih ya, itu hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, troposfer. Nah, troposfer itu bagian daripada litosfer ya. Atmosfer, mohon maaf ya. Oke, berikutnya ini oke, Rizky ya. Oke, yang berikutnya apa parameter fisis bumi ya yang biasa digunakan? Kira-kira ada yang tahu? Ada 32 ya. Ada 32 yang kemudian menjawab. Nah, ini sebagian besar itu memilih, ada 14 orang memilih yang pertama begitu ya. Seismik, gravitasi, magnetik, dan mekanik. Nah, ini kalau di geofisika itu parameter fisis yang digunakan itu adalah seismik untuk getaran ya, untuk gelombang, sebenarnya gelombang suara gitu ya. Kemudian gravitasi yaitu gaya tarik, magnetik, medan magnet, kemudian elektrik, medan elektriknya ya. Gitu, yang kemudian dari 4 parameter ini nanti kemudian digunakan sebagai tools, sebagai alat untuk kemudian mengetahui fisik dari bumi kita, begitu ya.
Baik, itu ini skornya. Oke, Rizky ya masih tetap pemuncak. Ya, komponen struktur. Nah, itu kan mengetahui bumi kita ada berlapis-lapis ya. Komponennya apa saja strukturnya ini? Nah, ada 42 ya. Di sini 42 dan kemudian ini sebagian besar betul ya. Ada kerak bumi, mantel luar, mantel dalam, inti bumi ya, dan kemudian inti-inti buminya terdiri dari inti luar dan inti dalam. Baik ya. Itu kemudian yang wah ini Yunita ya. Berikutnya terakhir. Nah, parameter fisis bumi dalam geofisika yang banyak digunakan untuk bidang ilmu geodesi. Apa ya parameter tadi ya, dari 4 parameter itu. Yang banyak digunakan itu apa? Untuk bidang kita, geodesi. Ini yang kemudian menjadi dasar kita memodelkan bumi secara fisik, begitu ya, akan kita diskusikan lebih lanjut. Baik, nah ini sudah selesai dan kalau kita lihat di sini galangtomi ini yang ketiga, kemudian Yuvita kedua, dan kemudian kalau kita lihat yang pertama itu Fadil Ilyas, oke, ini nanti nanti ada bonusnya ya, bonus tambahan dari saya untuk Fadil, Yunita, dan Galang. Oke, baik, itu untuk pretest yang pertama ya. Nanti kita lihat seperti apa kuis-kuis selanjutnya begitu. Dan karena materi itu sebenarnya materi yang kita diskusikan itu sudah saya unggah semua ke Elo ya. Kemudian juga rencana pembelajaran juga sudah ada di Elo. Jadi kalau misalnya saya akan melakukan pretest itu harapannya adik-adik sudah terlebih dahulu mempelajari materi yang akan kita diskusikan begitu ya, sehingga kita menjadi proses pembelajarannya lebih banyak diskusi begitu ya. Mungkin itu, dan kita akan mulai ke materi kita ya. Nah, ini terkait dengan geofisika ya. Seperti apa sebenarnya geofisika itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai bumi kita ya, dan kemudian kita melihat bumi kita secara fisik begitu atau fisika, maka kemudian salah satu ilmu yang mempelajari bumi secara fisik itu adalah dinamakan sebagai geofisika. Ini adalah ilmu dasar yang kemudian digunakan untuk ilmu-ilmu kebumian sebagai dasar dari ilmu-ilmu kebumian lainnya, dan salah satunya itu adalah ilmu kebumian itu adalah geodesi begitu ya. Kemudian nah terkait dengan geofisika ini kita akan mendiskusikan mengenai pengertiannya, definisi dari geofisika itu ya. Kemudian cakupannya dari ilmu geofisika itu apa saja begitu, dan kemudian kaitannya dengan bidang ilmu kita ya, geodesi begitu ya. Kemudian di dalam geofisika ini ya, bagaimana kemudian ilmu fisika merepresentasikan bumi, maka untuk bisa merepresentasikan bumi itu melalui satu data-data ya, berdasarkan kepada data-data tentang fisik ya, tentang fisik bumi. Nah, untuk merepresentasikan fisik bumi ini, maka geofisika itu melakukan pengukuran-pengukuran ya, dan pengukurannya itu tadi terkait dengan parameter fisik bumi, yaitu yang tadi magnetik ya, seismik, kemudian gravity dan elektronik begitu. Sehingga
akuisisi datanya juga fokus ke 4 parameter fisik bumi tersebut begitu ya. Nah, mengenai geofisika ini, jadi geophysics begitu merupakan ilmu etimologi atau cabang ilmu ya, begitu yang asalnya secara etimologi itu terdiri dari geo dan fisik. Geo artinya bumi, fisik itu artinya fisika gitu ya. Sehingga geofisika itu secara garis besar adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika ya. Di sini prinsip-prinsip fisika ya untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan bumi kita ya. Atau dapat juga diartikan sebagai mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika ya. Ada prinsip-prinsip fisika ya, ada prinsip gaya ya dan seterusnya begitu. Dan kemudian prinsip-prinsip tersebut atau konsep-konsep tersebut kita gunakan untuk mengetahui bumi kita ya. Dan kemudian memecahkan masalah terkait dengan bumi kita. Bumi kitanya ya bumi ya kan kita mengetahui ya selain bumi padat, bumi cair, bumi gas gitu tadi ya. Kalau kita lihat dari komponen buminya ada bumi padat, bumi cair, bumi gas, bumi beku begitu ya, dan kemudian juga bumi tempat hidup biosfer. Nah, di 5 komponen tersebut yang kemudian kalau kita mengaplikasikan konsep-konsep fisika itu adalah bagian dari geofisika. Jadi sebenarnya sangat luas ya ilmu geofisika ini. Saya set dulu ini rame. Ya, kemudian nah dengan ilmu geofisika ini maka kemudian kita bisa mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi ya. Jadi terutama di bawah permukaan bumi begitu ya melibatkan pengukuran-pengukuran yang kita lakukan ya. Jadi untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi kita harus melakukan pengukuran yang kita lakukan di permukaan bumi ya. Yang diukur apa? Parameter-parameter fisika ya. Yang dimiliki oleh struktur yang ada di bumi kita begitu ya. Maka dari pengukuran-pengukuran tersebut maka kita bisa menafsirkan bagaimana sifat dan kondisi yang ada di bawah permukaan bumi begitu ya. Itu. Nah, ini kemudian kalau kita lihat manfaat dari kita mempelajari ilmu geofisika begitu. Jadi dengan kita menyelidiki kebumian ya maka kemudian kita bisa menggunakannya untuk aplikasi mitigasi bencana ya, kemudian mitigasi berbagai bencana ya, mau gempa api, kemudian gunung api ya atau lainnya tsunami dan lain sebagainya. Selain itu ya kita juga bisa gunakan untuk eksplorasi sumber daya alam kita ya yang terutama yang ada di bawah permukaan bumi kita ya, baik itu untuk misalnya minyak bumi, mineral, logam ya, yang itu bisa kita gunakan untuk kemudian kepentingan pembangunan ya, infrastruktur ya. Jadi dan juga dapat dimanfaatkan. Jadi ilmu geofisika ini dengan kita kemudian melakukan pengukuran-pengukuran ya, kita juga bisa gunakan untuk pembangunan infrastruktur ya, baik itu seperti jalan, jembatan maupun bangunan ya. Jadi pemanfaatan ilmu geofisika tersebut ya maka diperlukan metode yang sesuai untuk pemanfaatannya. Ini yang kemudian di sini ada berbagai metode dari geofisika yang kemudian kita bisa gunakan baik itu untuk keperluan mitigasi bencana maupun juga untuk keperluan ekonomi ya, eksplorasi dan eksploitasi ya bahan mineral maupun untuk keperluan infrastruktur begitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau di geodesi sendiri kalau kita lihat sebenarnya geodesi itu apa gitu ya, dan kemudian kita akan melihat apa hubungan dari geodesi ke geofisika ini ya. Nah, ini terkait dengan geodesi ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ilmu geodesi begitu adalah sains ya, ilmu yang mempelajari bentuk dari bumi ya. Figure of the earth ya, jadi bentuk dan ukuran dari bumi ya, dan bidang gaya beratnya ya. Karena apa? Karena bidang gaya berat ini yang kemudian menentukan bentuk dan ukuran itu ya. Jadi ini adalah secara geometrik ya,
geometrik, bumi itu kalau dari ukuran-ukuran meter gitu. Nah, secara geometrik ya ukurannya, sedangkan untuk secara bentuknya itu diambil dari bidang gaya berat ini ya. Dan kemudian orientasinya ya di dalam ruang. Jadi model bumi geometrik dan model bumi fisis ini harus diketahui orientasinya di dalam ruang begitu ya. Tapi tidak hanya ruang, artinya tidak hanya 3 dimensi, diketahui posisinya artinya dalam 3 dimensi begitu, tidak hanya 3 dimensi, tetapi juga ya perubahan temporalnya begitu. Artinya menjadi 4 dimensi ya. Dimensi yang keempat itu adalah waktu. Ya, ada perubahan temporal karena kita mengetahui bumi kita itu sangat dinamis begitu ya. Dan kemudian pengetahuan kita tentang bentuk dan ukuran bumi ya dalam 4 dimensi itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk ya menyelesaikan di sini open the door to the code gitu ya. Artinya menyelesaikan permasalahan lah gitu ya. Kompleks ya interaksi antar komponen-komponen subsistem dari sistem bumi kita. Ya, jadi kita mengetahui subsistemnya ya ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, cryosfer, biosfer itu ya. Nah, itu adalah sub-subsistem yang itu ada di sistem bumi kita. Nah, bagaimana antar subsistem ini berinteraksi yang kemudian akan kita gunakan ilmu kita untuk menyelesaikan permasalahan koneksi yang kompleks antar subsistem itu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini geodesi itu akan terkait dengan ya untuk bisa menentukan bentuk dan ukuran bumi secara valid ya, benar gitu, teliti, maka kemudian kita melihat bumi itu sebagai sesuatu yang dinamik begitu ya. Nah, dinamika ini yang kemudian nanti akan dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, kondisi dari kita juga melihat dinamika dari laut begitu ya, karena bumi itu juga selain darat tadi ya lautnya juga begitu, sehingga di sini ada lautnya, ada airnya ya, kemudian ada kutubnya ya, glasiologi, kemudian kita melihat bagaimana kondisi dinamikanya ya di sini secara seismologinya artinya kegempaannya, kemudian vulkanologinya dan kemudian juga elektromagnetiknya begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat dalam kita mendefinisikan bentuk dan ukuran bumi, maka informasi mengenai geofisika di sini menjadi sangat penting begitu ya. Karena tadi geofisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fisika dari bumi, bagaimana menerapkan fisika di bumi kita begitu ya. Misalnya pada saat kita akan menentukan model bumi misalnya untuk laut ya, kita akan menentukan tinggi muka laut rata, maka di situ kita harus memperhatikan unsur-unsur dari gelombang, arus ya. Yang itu kemudian merupakan bagian yang dipelajari di geofisika begitu ya. Dan itu kita gunakan untuk kemudian kita bisa mendefinisikan bumi kita baik ukurannya maupun bentuknya begitu ya. Nah, dari situ maka ya kalau kita berbicara mengenai sistem bumi kita gitu, kita melihat sistem bumi kita yang akan dipelajari begitu di dalam geofisika ini ya, maka ada satu unsur yang kemudian membentuk bumi kita seperti saat ini ya. Unsur itu adalah keseimbangan energi ya, keseimbangan yang energi yang terutama ada di permukaan bumi kita ya. Di mana di permukaan bumi kita itu keseimbangan energi itu ada 2 komponen ya. Ada komponen yang itu energi eksogen atau yang itu sebagai sumbernya adalah energi dari matahari yang prosentasenya adalah sangat luar biasa besar gitu ya. Ada 99,98% energi yang ada di bumi kita itu adalah energi eksogen begitu atau dari matahari begitu ya. Kemudian energi yang kedua yang membentuk keseimbangan energi di bumi kita itu adalah energi internal kita ya atau biasa dinamakan energi endogen. Yang itu adalah merupakan sumbernya adalah internal convection dari bumi kita. Yang besarnya ternyata sangat sedikit ya, 0,02%. Namun demikian ya, yang endogen ini karena memang ada di bumi dan dekat dengan kita, maka meskipun hanya 2% itu sangat signifikan begitu ya.
Nah ini itu ya sumber keseimbangan energi yang ada di bumi kita sehingga kemudian membuat struktur dan bentuk bumi itu seperti saat ini ya, yang kita dapat tinggali. Nah, kemudian terkait dengan radiasi solar ini, itu yang kemudian menyebabkan ya, jadi gaya-gaya eksogen itu, atau sumber energi eksogen itu yang kemudian menyebabkan adanya dinamika bumi kita ya, adanya interaksi, misalnya dinamika di atmosfer, dinamika di laut ya. Jadi laut itu gelombang, arus itu semua karena adanya perbedaan ada delta ya, delta dari energi matahari ini gitu. Ada wilayah yang itu panas, ada wilayah yang itu kurang panas begitu ya, disinari oleh matahari sehingga kemudian di situ ada pergerakan, ada dinamika ya. Dinamika udara dan kemudian juga ada dinamika laut begitu ya. Itu yang kemudian dinamika itu menyebabkan adanya interaksi antara atmosfer dan laut dan kemudian itu yang mengontrol kondisi iklim ya di bumi kita. Kemudian juga ada hal-hal yang lainnya yang juga menjadi faktor dari gaya-gaya eksogen ini. Sedangkan kalau yang untuk internal convection yang di bumi kita sendiri ya, yang sumbernya itu adalah dari pusat bumi, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya dinamika di permukaan bumi kita dalam bentuk adanya gunung api gitu ya, kejadian gempa ya, kemudian juga pergerakan-pergerakan horizontal dan vertikal bumi lainnya begitu ya. Itu yang bersumber pada energi internal bumi kita. Nah, kemudian ya, kalau kita berbicara mengenai sistem bumi kita, ya maka tadi seperti saya sampaikan bahwa bumi kita itu terdiri dari komponen-komponen, ada yang atmosfer ya, bumi bagian gas begitu, kemudian hidrosfer, bumi yang bagian cair begitu, kemudian geosfer atau litosfer ya, itu yang bumi padat ya. Kemudian ada biosfer yang itu adalah bumi dan lingkungan hidup, dan kemudian ada yang komponen cryosfer, bumi beku begitu ya. Nah, komponen-komponen ini yang itu yang kemudian atau subkomponen yang itu membentuk sistem di bumi kita begitu ya. Dan setiap komponen ini ya, karena adanya energi tadi, keseimbangan energi yang itu antara eksogen dan endogen, itu yang kemudian menyebabkan setiap subsistem dari bumi kita ini sangat dinamis begitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau terlebih dahulu kita lihat terkait dengan litosfer ya, atau juga geosfer tadi ya, lapisan padat dari bumi kita begitu ya. Nah, strukturnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini yang paling luar itu ada namanya kerak bumi atau crust gitu ya. Kerak bumi ini adalah lapisan yang tipis yang ada di permukaan bumi kita. Itu bentuknya padat, batuan begitu ya, dengan densitas ya yang cukup tinggi, yang itu kemudian kedalamannya bisa antara 6 sampai dengan 60 kilometer ya. Ini dinamakan sebagai lapisan yang tipis karena apa? Karena sebenarnya ini meskipun 60 kilometer, 60 kilometer begitu, ini tetap tipis karena kalau kita ingat ya, bumi kita ini berapa? Sekitar 6.700 ya kilometer begitu ya. Jadi kalau 60 itu sangat tipis begitu ya. Apalagi ini untuk wilayah 6 kilonya itu adalah untuk wilayah-wilayah yang di laut ya. Yang itu sangat tipis dibandingkan dengan litosfer bumi secara keseluruhan. Ya. Kemudian di bawahnya ada upper mantle. Jadi mantle ini kita bagi dua, upper mantle dan lower mantle begitu. Kemudian sesudah mantel ini ada inti bumi kita yang kemudian itu juga kita bagi dua menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam ya. Nah, kemudian nanti kita juga bisa melihat pembagian-pembagian yang lebih rigid lagi ya dari klasifikasi umum ini begitu. Ada banyak sekali yang kemudian mengklasifikasikannya lebih detail lagi.
ya untuk struktur dari litosfer kita begitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai crust itu ya atau tadi lempeng atau kerak gitu ya. Kerak bumi ini yang tadi saya sampaikan ini adalah lapisan yang tipis begitu ya yang itu merupakan bagian di mana kita tinggal begitu ya dan ini yang kemudian mengalami dinamika yang sangat tinggi begitu karena disinilah terbentuknya keseimbangan antara gaya endogen dan eksogen ya di lapisan kerak bumi ini. Ya. Ini misalnya kalau kita lihat ya yang paling tipis itu adalah ocean crust atau kerak di lautan dan kemudian yang paling dalam itu adalah kerak di kontinen yang itu bisa sekitar 20 sampai dengan 90 tadi ya. Atau rata sebenarnya sekitar 35 km ya. Gitu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai bagian bumi interior dalamnya ya, yang itu kemudian kita bagi menjadi mantle gitu, ada upper mantle ya, ada kemudian lower mantle ya. Nah, ini untuk mantle ini bisa sampai dengan sekitar 400-an ya 10 kilometer begitu dengan low velocity layarnya itu adalah sekitar 60 sampai dengan 2020 kilometer begitu ya. Kemudian ada ini adalah untuk bagian yang upper mantle dan kemudian ada zona transisi ya. Dan kemudian berikutnya ada lower mantle yang itu velocity-nya meningkat begitu ya. Ya, nah ini karena struktur dari mantel ini biasanya sebenarnya densitasnya tinggi tetapi cair begitu ya, sehingga kerak bumi kita itu ya seperti seperti apa ya, benda padat yang itu mengapung ya di atas liquid begitu, liquid padat tapi ya, sehingga nah liquidnya ini dia sangat fleksibel, sedangkan kalau yang crust-nya itu atau kerak bumi itu sangat kaku sehingga kemudian menyebabkan karena karena gaya endogen ini ya wilayah lower mantle ini dan upper mantle itu selalu mengalami perputaran dinamika ya konveksi harus konveksi yang menyebabkan kemudian ini bergerak terus yang itu menyebabkan kemudian wilayah-wilayah kerak bumi itu mengalami perpecahan itu yang kemudian saat ini kita namakan sebagai lempeng-lempeng ya, lempeng-lempeng dari bumi kita begitu. Kemudian nah ini yang berikutnya adalah inti bumi kita ya, inti bumi itu kemudian dibagi menjadi dua ya. Jadi ada outer core dan kemudian inner core. Ya, untuk outer core ini bersifat liquid begitu ya. Dan kemudian kalau menggunakan gelombang seismik, maka di sini yang tidak bisa tembus adalah S wave-nya gitu ya. Kemudian yang inner core ini adalah solid begitu, solid dan itu yang kemudian menyebabkan panas ya, sifatnya panas dan kemudian itu yang memancarkan energi endogen ya, yang merupakan inti dari sumber energi endogen di bumi kita. Gitu ya. Itu adalah struktur dari bumi kita ya, dari litosfer. Kemudian kalau kita lihat permukaan bumi kita ya, dan juga di dalamnya itu ya. Jadi di sini di permukaan dan kemudian di bagian dalam bumi kita itu mengalami dinamika yang itu terjadi karena tadi adanya dua sumber energi tadi ya, keseimbangan dua energi tadi ya. Ada endogen dan tadi ya eksogen gitu dan kemudian endogen ya. Nah, eksogen ini yang eksternal ya. Ini yang kemudian endogen ini yang internal ya. Nah, adanya sumber energi eksogen dan endogen ini yang kemudian menyebabkan bumi kita bervariasi ya. Di dalam sendiri karena faktor endogen itu mengalami berbagai gaya begitu ya.
yang itu menyebabkan lapisan dalam bumi kita itu dinamis begitu. Itu yang kemudian biasa kita namakan sebagai arus-arus konveksi ya, yang disebabkan oleh baik itu tenaga panas dari bumi dalam bumi kita yang inner core itu, maupun juga gaya-gaya magnetik elektronik yang itu disebabkan juga karena inti bumi kita begitu ya. Sedangkan untuk di permukaan ini terjadi juga dinamika yang itu disebabkan karena sebagian besar disebabkan karena gaya eksogen begitu ya. Jadi es mencair, kita mengetahui sekarang ya. Kemudian karena es mencair, kemudian air laut meningkat, maka itu terjadi sea level loading ya, tekanan dari permukaan laut begitu kepada litosfer kita. Kemudian juga karena perbedaan suhu, adanya angin ya, pergerakan angin begitu. Kemudian juga di sini ada arus hidrologi atau siklus hidrologi ya, yang kemudian di sisi yang lain kita juga mengalami dinamika seperti ini plate tektonik ya, ini yang disebabkan karena tadi kerak bumi kita mengambang ya di atas mantel begitu, upper mantle ya, yang itu liquid ya, sedangkan kerak bumi kita itu adalah rigid atau padat begitu ya, sehingga di situ terjadinya pecahan-pecahan membentuk lempeng-lempeng tektonik yang itu menyebabkan terjadinya gempa begitu ya. Nah, variasi ini sepenuhnya disebabkan karena adanya keseimbangan antara gaya endogen dan eksogen kita. Itu kemudian, nah, bagaimana kemudian kita menyatakannya, cara kita menyatakan ya dari berbagai variasi bumi kita itu, maka itu yang kemudian kita lakukan dengan mendefinisikan berbagai fenomena tersebut ya, dengan menggunakan ilmu-ilmu baik itu geofisika, geologi, kemudian geodesi ya. Geofisika itu tadi fokus ke pemodelan ya, geologi ke struktur dalamnya begitu bumi kita, batuannya, sedangkan geodesi itu fokus kepada pengukuran bentuk, menentukan bentuk dan ukuran bumi begitu ya. Nah, karena bentuk dan ukuran bumi itu harus ditetapkan, maka berbagai dinamika yang ada di bumi itu kemudian harus kita ketahui sebagai koreksi terhadap bentuk dan ukuran bumi ya. Jadi mau tidak mau, untuk kita bisa menentukan bentuk dan ukuran bumi, maka kita harus mempelajari berbagai dinamika dari bumi kita, baik itu dinamika di permukaan maupun dinamika di dalam bumi kita begitu ya. Itu kemudian kalau kita lihat cakupan dari geofisika, tadi kalau sebelumnya kita tadi mendiskusikannya hubungannya dengan geodesi apa, kemudian kalau kita berbicara mengenai geofisika ini, maka cakupannya apa saja ya, ada yang bumi padat begitu, dan kemudian ada bumi cair ya. Jadi oceanografi, kemudian itu masih masuk ke dalam bidang ilmu geofisika ya. Sebelumnya sebenarnya meteorologi juga masuk, tapi sekarang kemudian yang lebih difokuskan yang geofisika itu terutama untuk komponen yang padat dan cair ya. Dan kemudian ada juga di dalam geofisika itu adalah geofisika teknik ya. Nah, di masing-masing di sini maka di bumi padat ini ya dipelajari apa saja ini terkait dengan parameter geomagnetik, gravity, seismologi, vulkanologi ya. Kemudian fisika teknik, kemudian geokosmologi ya, terkait dengan struktur dari bumi kita. Kemudian yang bumi cair ini adalah termasuk di dalamnya adalah meteorologi, hidrologi, oceanografi, dan kemudian geohidrologi ya, masuk ke sini ya, bumi cair gitu ya. Kemudian yang geofisika teknik itu terutama bagaimana aplikasi dari bidang geofisika ini ya untuk keperluan engineering ya. Pertama misalnya tadi untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dari sumber daya mineral ya. Itu nah kemudian cabangnya tadi ada geomagnetik tadi ya, berbicara mengenai magnetik, ada fisika tektonik, ada geokosmologi yang pelajari asal-usul dari bumi kita ya. Ini tadi yang dari sini ya. Ini begitu.
ya. Kemudian ada vulkanologi, ya, mempelajari tentang gunung api begitu, dan kemudian ada gravitasi, ilmu yang mempelajari medan gaya berat bumi begitu ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap densitas atau rapat massa batuan di penyusun bumi kita ya. Kemudian ada seismologi, ini yang seismik begitu ya, ilmu mempelajari bumi kita berdasarkan getaran atau goncangan ya, yang kemudian itu kita gunakan untuk memodelkan struktur dari bumi kita ya. Itu. Kemudian meteorologi, ini terkait dengan atmosfer ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai udara, suhu ya, saat ini di Jogja sedang dingin begitu. Nah ini gimana nih ramalan meteorologinya, ramalan cuacanya gitu ya. Kemudian hidrologi terkait dengan siklus air ya, air permukaan, air dalam, dan tapi ini adalah lebih ke fokusnya ke terutama air tawar begitu ya, air darat ya. Dan kemudian oceanografi ini adalah terkait dengan lautnya, termasuk di dalamnya adalah siklus hidrologi untuk di laut ya. Gitu. Itu, nah kemudian terkait dengan bumi padat tadi ya, disampaikan bahwa bumi kita itu sebenarnya ya mungkin ya, jadi dari teorinya itu bumi kita itu dulu adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan yang kemudian pada awal itu bumi kita itu terdiri dari satu benua besar dan kemudian terbagi menjadi dua benua besar ya, Eurasia dan Gondwana begitu ya. Jadi tadinya satu begini, kemudian terbagi menjadi dua, kemudian nah ini kondisi yang saat ini ya, yang kondisi saat ini. Tapi pada zaman dahulu, nah ini posisinya di sini ya. Sehingga mengapa misalnya sekarang kita punya ya di sini ya, di misalnya sangat terkenal nih di Himalaya, pegunungan Himalaya ya. Nah Himalaya itu dulu ditemukan banyak sekali artefak-artefak begitu ya, atau kerangka-kerangka untuk binatang-binatang di wilayah kutub begitu ya di sini, karena sebelumnya itu memang asalnya dari ini, dari kutub yang dia naik gitu ya, karena pergeseran tadi kerak bumi kita di atas mantel begitu ya. Nah ini juga Himalaya ini juga merupakan hasil ya, jadi pegunungan yang sangat tinggi itu adalah sebagai hasil dari tumbukan lempeng ya, lempeng Eurasia dengan lempeng India ini ya. Yang lempeng India itu ada tadinya sebelumnya itu adalah ada di wilayah kutub begitu ya. Nah ini yang kemudian mengalami tumbukan ya antara kedua lempeng ini, dan kebetulan sama-sama lempeng kontinen, sama-sama tuanya, sama-sama padatnya, sama-sama kuatnya, sehingga kemudian tidak ada yang kalah ya. Akhirnya kemudian naiklah tumbukan itu, naiklah menjadi pegunungan Himalaya yang sampai dengan saat ini ketinggian itu selalu akan naik begitu ya. Karena apa? Karena ini mengarah ke sana ya tumbukannya, dan ini ke selatan begitu ya. Sehingga senantiasa terjadi tumbukan, dan kemudian itu yang menyebabkan Himalaya ketinggiannya senantiasa berubah atau meninggi begitu ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini ya, jadi sebelumnya ini adalah benua besar Pangea ya. Kemudian sesudah itu dibagi menjadi dua benua besar, Eurasia dan Gondwana ya. Itu kemudian sesudah ini kondisinya 135 miliar tahun yang lalu ini seperti ini ya. Nah, ini kita lihat ini yang masuk ke sini ya akhirnya begitu ya. Kemudian Afrika dan Amerika ini kemudian menjadi terpisah, yang sebelumnya itu bersatu ya. Jadi ini posisi awalnya ini kemudian berpisah begitu ya. Karena di sini ada lempeng yang membuka gitu, yang arahnya kemudian berlawanan. Jadi saling menjauh begitu ya. Dan kemudian ini yang menjadi Afrika, ini yang menjadi Amerika ya. Dan kemudian ini yang menjadi Afrika begitu ya. Itu sebelumnya itu adalah satu kesatuan, dan ini adalah kondisi kita saat ini ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini, nah gambarannya seperti ini ya,
bagaimana kerak bumi kita itu ya mengalami perpecahan ya, dan kemudian dia senantiasa secara kontinu bergerak begitu, karena bumi kita itu atau kerak bumi kita itu mengalir atau mengapung di atas cairan mantel gitu ya. Yang mantelnya itu bergerak karena adanya konveksi, maka kerak bumi yang ada di atasnya juga mengalami pergerakan begitu ya. Baik. Ada banyak teori yang kemudian menjelaskan kondisi struktur dari bumi kita saat ini ya. Nah, itu yang kemudian nanti bisa, saya kira nanti bisa digali begitu ya, mulai dari teori konveksi gini ya. Jadi yang sebelumnya bumi kita itu di awal pembentukan bumi kita tadi ya hanya satu kontinen besar begitu, dan kemudian mengalami konveksi ya, dan kemudian perputaran ini menyebabkan kemudian di tengahnya itu terkumpul material yang itu menjadi solid ya, dan kemudian membentuklah yang core kita saat ini begitu ya. Nah, karena core itu maka kemudian konveksi kita menjadi terpecah juga ya, arus konveksi ini. Karena adanya arus konveksi ini bergerak begitu, maka kerak bumi yang rigid tadi itu kemudian terpecah dan kemudian mengikuti alur dari arus konveksi ini ya, yang itu yang kemudian menjadikan perpecahan di lempeng bumi kita, sehingga yang sebelumnya itu satu kontinen besar ya, sekarang kemudian membentuk menjadi beberapa kontinen begitu ya. Itu kemudian, nah ini ya arus konveksi yang saat ini ya, jadi ini tadi yang kerak bumi kita, di sini bagian kerak ini yang mantel atas, mantel bawah, kemudian ini core kita ada yang inti luar dan kemudian inti dalam begitu. Nah ini yang kemudian proses ini sama seperti arus konveksi yang itu ya, sama jika cairan kemudian kita panaskan maka kemudian dari bawah akan naik ke atas, kemudian pada saat di atas dingin akan turun ke bawah lagi. Nah itu yang sama kondisinya seperti juga yang terjadi pada mantel kita gitu ya, karena faktor panas yang dihasilkan oleh endogen atau karena dihasilkan oleh inti bumi kita ya. Itu ini yang mantel dynamic kita saat ini ya. Jadi tadi bagaimana perubahan-perubahan ini ya, bagaimana kemudian kita jelaskan terkait dengan pergerakan-pergerakan lempeng yang ada di kerak bumi kita begitu ya. Itu, nah ini salah satu kondisi yang kita ambil ya di salah satu lempeng ya yang lengkap begitu. Di sini ada wilayah daratan itu kontinen ya, di sini ada kontinen ya. Kemudian di sini ada rekahan tengah laut. Jadi tadi seperti kita mengetahui bahwa di laut itu adalah kerak bumi yang paling tipis begitu, sehingga paling mudah untuk pecah ya. Maka di situ di tengah-tengah laut itu akan terbentuklah rekahan tengah laut yang itu kemudian menyebabkan magma dari mantel itu bisa keluar begitu, arus konveksi ya, karena mengalir dia ke atas begitu, arahnya ke sini ya. Tapi ada juga yang kemudian keluar dan kemudian menjadi lapisan bumi paling muda begitu ya di sini. Kemudian ini kerak bumi mengalir terus karena pergerakan tadi ya, mengikuti pergerakan arus konveksi ini ya, sehingga lempeng bumi kita mengalir dan kemudian di sini terjadi tumbukan-tumbukan antara lempeng dari samudra dengan lempeng dari kontinen begitu ya. Demikian seterusnya, sehingga di situ terbentuk ada busur kepulauan ya, terbentuk adanya basin ya, terbentuk adanya ocean island basal, kemudian juga terbentuk adanya gunung api begitu ya, gunung api baik itu yang di dasar laut maupun ada juga yang di wilayah daratan di sini ya. Itu yang seperti kita lihat di wilayah Indonesia ya, di bagian selatan misalnya seperti di sisi barat dari Sumatera itu sepanjang sisi barat itu ada Bukit Barisan begitu ya. Itu sebenarnya diakibatkan karena dorongan-dorongan karena tumbukan antara lempeng dari Hindia dengan lempeng Eurasia ya. Itu
begitu, sehingga terbentuklah bukit barisan yang itu juga aktif ya, merupakan gunung api aktif ya. Kemudian kalau kita lihat ke Jawa begitu ya, Jawa juga sama di sisi selatannya ya. Jadi tidak ada gunung aktif di sisi utara, semua di sisi selatan. Itu karena sebenarnya terbentuk dari proses ini tumbuhannya. Jadi gesekan ini ya antara lempeng samudra dengan lempeng tektonik lempeng kontinen, itu gesekan yang kemudian menyebabkan panas ini menyebabkan terjadinya magma ya, mencairkan di sekitarnya ini terbentuklah magma dan kemudian magma itu akan naik ke atas, maka di sini terbentuklah gunung api begitu ya. Gitu. Dan pada suatu saat ya bisa meletus begitu. Ada juga ini yang masih di dasar laut ya. Ada juga ini ada rekahan-rekahan kecil begitu di di kerak bumi kita, sehingga kemudian di sini dari mantel, dari pusat dapur bumi kita langsung keluar gitu ya, magma yang seperti banyak kita lihat di wilayah Hawaii dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini pergeseran tadi di tengah samudra kita ya. Jadi rekahan tengah laut ini yang senantiasa bergerak terus begitu. Karena apa? Karena arus konveksi di sini juga memang bergerak terus begitu ya. Karena adanya energi endogen dari pusat massa bumi kita ya. Itu ini yang bentuk-bentuk ya pola dari litosfer kita, dari kerak bumi kita begitu ya. Itu yang kemudian pada saat kita akan menentukan bentuk dan ukuran bumi, kita harus memperhatikan ini ya, bentuk bumi kita yang sangat dinamis begitu, bentuk dan ukuran bumi yang kita yang sangat variatif begitu. Nah, untuk mengetahui itu maka kita harus mengetahui mekanisme kejadian-kejadian yang ada di bumi kita begitu ya. Itu mungkin sebagai awal ya dari pertemuan kita untuk minggu ini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk diskusi kita pagi ini, siang ini kami persilakan. Ada pertanyaan? Recording stopped.